kehidupan sehari-hari pasti sudah tidak asing dengan energi panas atau energi kalor. Contohnya, saat kita sedang memasak atau memanaskan sesuatu, saat itulah terjadi perubahan suhu benda di mana kalor telah bekerja. Perpindahan kalor antara benda satu ke benda lainnya dapat berupa konveksi, konduksi, radiasi. Kalor secara alami akan berpindah dari benda yang bersuhu tinggi ke benda yang bersuhu lebih rendah, sehingga bersifat cenderung menyamakan suhu kedua benda jika saling bertemu atau bersentuhan. Kalor kemudian bisa menaikkan atau menurunkan suhu. Jadi semakin besar kenaikan suhu, kalor yang diterima pun semakin banyak. Selanjutnya, jenis-jenis kalor. Kalor memiliki beberapa jenis yang dikategorikan berdasarkan proses bekerjanya pada zat benda tertentu. Berikut ini jenis-jenis kalor. Yang pertama, kalor pembentukan. Kalor pembentukan adalah kalor yang menghasilkan atau dibutuhkan untuk membuat satu mol senyawa dalam unsur-unsurnya. 2. Kalor penguraian. Kalor penguraian adalah bentuk kalor yang dihasilkan atau dibutuhkan untuk mengurai satu mol senyawa menjadi unsur-unsur yang lain. 3. Kalor pembakaran. Kalor pembakaran adalah kalor yang dapat atau diperlukan untuk membakar satu mol zat yakni unsur atau senyawanya. 4. Kalor netralisasi adalah jenis kalor yang didapatkan atau dibutuhkan untuk membentuk satu mol H2O dari reaksi antara asam dan basa. Kalor ini termasuk dalam reaksi ekstoterm karena adanya reaksi kenaikan suhu. 5. Kalor pelarutan adalah jenis kalor yang didapatkan atau dibutuhkan untuk melarutkan satu mol zat yang awalnya padat menjadi larutan. Kalor jenis dan kapasitas kalor. Kalor jenis adalah banyaknya kalor yang diperlukan untuk menaikkan suhu dari 1 kilo massa menjadi 1 Celsius. Satuan kalor jenis adalah kalori atau gram, Celsius, atau dalam sistem internasional ditetapkan menggunakan satuan joule atau kilogram Celsius. Setiap zat benda memiliki kalor jenis yang masing-masing memiliki perbedaan, sedangkan kapasitas kalor adalah jumlah kalor yang dibutuhkan untuk diserap untuk menaikkan suhu zat benda tertentu menjadi 1 Celsius. Berikut contoh soal. Contoh soal kapasitas kalor. Sebuah benda bersuhu 5 Celsius menyerap kalor sebesar 1500 Joule. Kemudian suhunya naik menjadi 32 Celsius berupa kapasitas kalor benda tersebut. Diketahui Q sama dengan 1500 Joule. Delta T sama dengan 32 C kurangi 5C sama dengan 27 C sama dengan 300.000. Ditanya C adalah jawab. C sama dengan Q delta T, C sama dengan 1500 Joule atau 300 K. C sama dengan 5 Joule atau K. Jadi hasil kapasitas kalor benda tersebut sebesar 5 Joule atau K. Selanjutnya macam-macam perpindahan kalor. Yang pertama konduksi. Perpindahan kalor secara konduksi terjadi dengan melewati zat perantara seperti logam tanpa disertai perpindahan partikel-partikel secara permanen di dalam zat itu sendiri. Contohnya, ketika memanaskan ujung logam, maka ujung logam lainnya juga ikut panas. Hal ini terjadi karena adanya hantaran kalor dari suhu yang tinggi menuju suhu yang lebih rendah. Rumus berikut ini. Laju kalor Q per T sama dengan Ka T2 dikurang T1 per X. Berikut contoh soal konduksi. Suatu batang logam yang salah satu ujungnya dipanasi, batang logam tersebut memiliki luas penampang 25 cm dan konduktivitas termal 4,10⁵ J per SMC, panjang batang logam tersebut 8 meter dan perbedaan suhu kedua ujungnya 30 derajat Celcius. Kalor yang merambat dalam batang besi selama 2 detik adalah jawaban. Diketahui A sama dengan 25 meter, K sama dengan 4 kali 10⁵ J per MSC,
L sama dengan 8 meter, delta T sama dengan 30 derajat Celcius, T sama dengan 2 sekon. Ditanya Q. Jawab, Q sama dengan K dikali A kali T dikali delta T per L. Q sama dengan 4 kali 10 pangkat 5 dikali 25 dikali 2. 30 dibagi 8. Q sama dengan 75 kali 10 pangkat 6 Joule. Jadi kalor yang merambat pada batang besi adalah 75 kali 10 pangkat 6 Joule. 2. Konveksi. Konveksi adalah salah satu perpindahan kalor yang melewati suatu zat disertai dengan perpindahan bagian-bagian zat-zat itu sendiri. Perpindahan secara konveksi ini bisa terjadi pada zat cair atau gas, sehingga jenis perpindahan ini dibagi menjadi dua, seperti berikut ini. Konveksi secara alamiah adalah perpindahan konveksi yang disebabkan oleh adanya gaya apung tanpa faktor luar dan dipengaruhi adanya perbedaan jenis benda. Misalnya, yang terjadi pada pemanasan air, di mana massa jenis partikel air yang sudah panas akan naik menjauh dari api, dan kemudian digantikan dengan partikel zat air lain yang suhunya lebih rendah. Proses tersebut menyebabkan semua partikel zat dapat panas secara keseluruhan secara sempurna. Konveksi paksa adalah perpindahan konveksi yang terjadi karena ada pengaruh faktor luar seperti tekanan dan perpindahan kalor terjadi dengan cara paksa atau disengaja. Misalnya, yang terjadi pada kipas angin yang membawa udara dingin ke tempat yang panas, radiator mobil yang memiliki sistem pendingin mesin, dan contoh lainnya. Contoh perpindahan secara konveksi antara lain seperti gerakan naik turun air saat dipanaskan, gerakan naik turun biji kacang hijau saat direbus, terjadinya angin darat dan angin laut, dan contoh lainnya. Dari keterangan di atas, maka dapat ditampilkan persamaan untuk perpindahan kalor dengan cara konveksi dengan rumus berikut ini. Laju kalor sama dengan Q per T sama dengan HA T2 dikurang T1. Contoh soal konveksi. Seseorang memiliki suhu badan 32 derajat Celcius, berada pada kamar yang suhunya 26 derajat Celcius. Jika luas permukaan badannya kira-kira 1,5 meter, dan koefisien konveksi termalnya 7,1 per Sm2 derajat C, hitung kalor yang dilepaskan badan melalui konveksi. Jawaban, diketahui H sama dengan 7,1 per Sm2 derajat C, A sama dengan 1,5 meter, T1 sama dengan 32 derajat Celcius sama dengan 305 Kelvin, T2 sama dengan 26 derajat Celcius sama dengan 299 Kelvin, delta T sama dengan 305 dikurang 299 sama dengan 6 Kelvin. Ditanyakan H. Penyelesaian H sama dengan H kali A kali delta T sama dengan 7,1 dikali 1,5 dikali 6 sama dengan 63,9 per S. Jadi, kalor yang dilepaskan badan melalui konveksi adalah 63,9. 3. Radiasi. Radiasi adalah perpindahan kalor yang tidak menggunakan zat perantara sama sekali. Perpindahan kalor secara radiasi tidak selalu mengharuskan kedua benda untuk bertemu atau saling bersentuhan, karena kalor tersebut dapat berpindah tanpa zat perantara. Kalor akan dipancarkan ke semua arah oleh sumber panas dan kemudian mengalir ke semua arah yang bisa dituju. Setiap benda dapat memancarkan dan menyerap radiasi kalor. Namun, besarnya bergantung pada suhu benda, warna zat benda tersebut. Semakin panas benda dibandingkan dengan suhu lingkungannya sekitar, maka semakin besar kalor yang dipancarkan ke sekitarnya. Persamaan untuk perpindahan kalor radiasi adalah berikut contoh soalnya. Kawat filamen lampu pijar memiliki luas penampang 30 mm dan suhu 437 derajat Celcius. Jika kawat filamen dianggap benda hitam sempurna, hitung radiasi kalor oleh kawat tersebut. Diketahui A sama dengan 30 mm sama dengan 30 dikali 10 pangkat min 6 meter. T sama dengan 437 derajat Celcius sama dengan 437 ditambah 273 Kelvin sama dengan 710 K. E sama dengan 1. Sama dengan 5,67 dikali 10 pangkat min 8 watt. Ditanyakan W. Penyelesaian.
W sama dengan E dikali O dikali A dikali T4 sama dengan 1 dikali 5,67 dikali 10 pangkat min 8 dikali 30 kali 10 pangkat min 8 dikali 7104 sama dengan 0,41 watt atau 0,41 joule. Jadi radiasi kalor oleh kawat tersebut adalah 0,41 watt atau 0,41 joule.